Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, syukur kita pada kesempatan ini dipertemukan kembali untuk melakukan majelis taklim yang mudah-mudahan menjadikan kita dekat dengan surga Allah, karena ini adalah bagian dari taman-taman surga. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tentang zikir dan doa, yang pada kesempatan ini kita akan bahas tentang waktu-waktu yang mustajabah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memahami beberapa waktu yang lalu bahwa jangan pernah kita bosan berdoa kepada Allah, karena itu adalah ibadah. Belajar dari Nabi Zakaria dan Nabi Ayub yang begitu sangat sabar sampai beberapa waktu yang cukup lama berdoa kepada Allah, tapi begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua ingin agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu menjadi sebuah kenyataan. Semua kita menginginkan itu, dan di dalam hadis disebutkan bahwa semua doa kita pasti akan dikabulkan dengan 3 macam yang akan diberikan Allah. Bisa jadi doa-doa kita dijawab menjadi sebuah kenyataan, bisa jadi juga kemudian diganti sesuatu yang baik nanti di akhirat, atau kemudian yang ketiga Allah palingkan kepada yang lebih baik dari doa-doa yang kita panjatkan itu. Tentu artinya bahwa doa yang kita panjatkan pada Allah tidak ada satupun yang kemudian sia-sia. Jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu di kitabnya Tajridul Ittiba fi Bayani Asbabi Tafadulil A'mal, jadi kitab ini berbicara tentang amal-amal yang utama. Jadi bagaimana supaya amal-amal kita ini menjadi utama di keterbatasan waktu yang kita lakukan, lalu kita memilih amal-amal yang utama. Termasuk diantaranya adalah ternyata amalan yang utama itu adalah kita berdoa di waktu yang tepat. Kita berdoa di waktu-waktu yang kemudian itu begitu sangat mustajabah. Jadi kalau pas waktunya, sebagaimana yang kemudian digambarkan oleh ajaran agama, maka tentu kita akan lebih baik lagi hasil dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang menentukan adalah Allah sendiri, ya. Jadi ada kitab juga, seorang ulama menulis ayyamullah, hari-harinya Allah. Jadi Allah yang berhak untuk memilih di antara 12 bulan itu yang paling utama Ramadan, ya Allah yang milih itu. Di antara bulan Ramadan 10 hari terakhir itu yang terbaik, Allah yang milih. Di antara 1 pekan itu yang terbaik adalah hari Jumat, ya Allah yang milih. Jadi itu hak Allah yang kemudian menentukan itu. Termasuk di antaranya kapan waktu kita berdoa yang paling bagus di antara sekian banyak kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya ingin memberikan contoh bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika kemudian di dalam Quran surat Yusuf ayat 98 itu disebutkan, qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Jadi Nabi Yakub ini berkata kepada anak-anaknya, aku akan memohonkan ampunan kepada kalian semua, sungguh dia maha pengampun dan maha penyayang. Jadi Nabi Yakub
mau memohonkan ampunan kesalahan dosa-dosa anak-anaknya. Tetapi ternyata Nabi Yakub ini menunggu waktu yang tepat untuk memohon ampun kepada Allah. Ternyata Nabi Yakub itu tidak serta-merta memintakan ampun anaknya, tapi ditunda sampai waktu sahar atau waktu di sepertiga malam terakhir itu. Jadi kita tahu ada ayat di dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang minta ampunan di waktu sahar. Juga di ayat yang lain disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahar mereka kemudian beristighfar kepada Allah. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Yakub itu menunda, mencari waktu yang pas untuk berdoa. Dan inilah pelajaran penting buat kita. Kita juga harus belajar mana waktu-waktu yang tepat kita berdoa kepada Allah kalau kita punya sesuatu yang luar biasa yang kita ingin hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang disebutkan di fiqh doanya Syekh Mustafa Al-Adawi itu bahwa kita hendaknya berdoa kapan saja. Allah tidak menentukan itu, perbanyak saja doa. Tetapi beliau juga mengingatkan bahwa memang Allah menentukan ada waktu-waktu yang kemudian Allah sendiri yang menyatakan itu, dan bahkan menantang. Dan kalau nanti kita memahami itu, baru kemudian sadar ternyata ketika Allah pun menantang untuk kita berdoa, banyak di antara kita yang tidak berdoa di waktu yang kemudian Allah tantang kita untuk berdoa itu. Yang pertama, waktu itu adalah tadi disebutkan adalah sepertiga malam terakhir. Ini didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah. Saya bacakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul laili al-akhir fayaqul may yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa u'tiyahu may yastaghfiru fa aghfir lahu. Rabb Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta akan aku beri, dan siapa yang memohon ampunan akan aku beri. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang kemudian menantang itu. Kalau ada orang yang mengatakan mana Allah ketika dia sudah dalam keadaan apapun, tetapi sesungguhnya Allah setiap malam sudah menawarkan diri di sepertiga malam terakhir itu. Siapa di antara hamba-hambaku yang mau berdoa akan aku kabulkan, siapa yang kemudian akan meminta akan aku berikan, siapa yang kemudian meminta ampunan akan aku beri ampunan. Tetapi perhatikan hadirin yang dirahmati Allah, tidak semua manusia yang katanya butuh, punya hajat yang banyak, mereka bangun kemudian untuk meminta, untuk berdoa, dan untuk meminta ampunan kepada Allah. Tidak semuanya. Padahal Allah dengan tegas menantang, ini waktunya. Tapi lihatlah berapa banyak yang tidur saat itu. Maka peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah yang pertama kali itu adalah membangun peradaban ketika menyatakan ya ayuhan nas afsus salam wa'atmut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Jadi untuk membangun Madinah itu penuh peradaban, salah satunya adalah saat malam hari kamu bangun, lalu kemudian kamu bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah sepuh itu, karena waktu tidurnya sudah berkurang, jadi semakin tua semakin sedikit waktu tidurnya. Makanya ada orang tua, saya kok baru tidur jam 10 kok sudah bangun jam 2.
sesungguhnya itu mengingatkan untuk memang dipergunakan untuk waktu bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua semakin sedikit waktu tidurnya karena memang aktivitasnya tidak terlalu banyak, metabolisme tubuhnya juga berkurang. Jadi bangun biasanya. Jadi yang memang rajin itu adalah orang tua yang pada waktu sepertiga malam terakhir itu bangun. Kecuali orang tua yang tidak dapat hidayah, ya tidur aja terus gitu kan. Jadi sudah dekat-dekat sebenarnya itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, memberikan tafsiran terhadap yanzilu rabbuna, Tuhan turun, itu ternyata ulama berbeda pendapat ya. Imam An-Nawawi mengatakan ada dua pandangan ulama tentang yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan turun ke langit dunia ini. Apa yang dimaksud yanzilu rabbuna, Tuhan turun itu? Yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama ya. Kelompok ulama salaf ini mayoritas menyebutkan bahwa yang dimaksud itu adalah Allah memang turun. Ini adalah sebuah kebenaran yang pantas bagi Allah, yang patut bagi Allah, tetapi tidak perlu ditakwil apapun. Tidak perlu kemudian dijelaskan maksudnya, gambarannya bagaimana. Yang jelas Allah turun dengan kepatutan pada Allah. Jadi tidak perlu ditakwil, Allah turun. Kemudian yang kedua, pendapat ulama kalam itu dan beberapa kelompok ulama salaf juga, termasuk diantaranya adalah Imam Malik dan Al-Auza'i, mengatakan bahwa sifat-sifat Allah boleh ditakwil dalam hal ini ya. Dalam hal ini yang dimaksud pertama berdasarkan riwayat Malik bin Anas itu bahwa yanzilu rabbuna, Tuhan itu turun, maksudnya adalah rahmat Allah, ketetapan Allah, malaikat-malaikat Allah. Itu yang dimaksud dengan yanzilu rabbuna. Ada juga yang berpendapat bahwa Tuhan turun itu atau yanzilu rabbuna itu adalah merupakan majas isti'arah ya. Jadi kias untuk istilah yang sesuai dengan Allah menyambut apapun yang kemudian didoakan atau diharapkan hambanya di sepertiga malam terakhir itu. Nah, untuk memberikan gambaran itu maka kemudian disebut dengan istilah yanzilu rabbuna, Tuhan turun, seperti itu. Tetapi yang jelas buat kita hadirin yang dirahmati Allah, bahwa Allah sudah memperjelas, berfirman dalam hadis qudsi ini bahwa Allah turun untuk menyambut siapa hambanya yang mau berdoa, silakan. Siapa yang kemudian mau meminta akan diberikan, dan siapa yang mau memohon ampun akan diberikan ampunan. Tapi tidak semua di antara kita kemudian punya kesempatan untuk itu. Lihatlah berapa banyak orang-orang yang kemudian berdoa memohon kepada Allah di sepertiga malam terakhir itu. Nah, kemudian yang saya sebutkan sedikit hadis lagi yang berkenaan dengan yang pertama ini. Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya wa dzalika kulla lailatin. Sesungguhnya pada waktu malam itu ada satu saat yang tidaklah seorang muslim bertepatan pada waktu itu memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah, melainkan Allah pasti memberinya. Dan yang demikian itu berlaku setiap malam. Jadi setiap malam diberikan kesempatan. Yang punya hajat silakan berdoa, yang punya keinginan minta pada Allah akan diberi, dan yang memohon ampunan pada Allah akan diberikan ampunan. Kemudian yang kedua, waktu yang mustajabah adalah pada hari Jumat. Nabi SAW bersabda, fi yaumil jum'ah sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah khairan illa a'tahu. Pada hari Jumat itu ada satu waktu tidaklah seorang muslim salat dan memohon kebaikan kepada Allah pada saat itu, melainkan Allah pasti akan memberinya. Kemudian beliau berisyarat dengan tangannya bahwa saat itu
sangat sedikit. Jadi Rasulullah menyatakan waktu di hari Jumat itu sedikit sekali Allah akan mengabulkan doa kita. Ada momentum di mana kemudian apapun yang kita doakan kepada Allah di hari Jumat pasti akan diberi. Ini memang terjadi perbedaan pendapat ulama tentang kapan waktunya hari Jumat yang pas itu, tapi diantaranya disebutkan hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah. Waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan salat Jumat. Jadi momentumnya sedikit. Waktu kemudian khutbah Jumat itu ketika imam duduk, lalu kemudian itulah saat kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Momentumnya sedikit. Tetapi kemudian di hadis yang lain juga disebutkan yaumul jum'ah sitnata asyrata yuridu sya'ah la yu'ahadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahullahu azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Waktu siang di hari Jumat ada 12 jam. Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla di satu waktu hari Jumat itu, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. Carilah waktu tersebut pada akhir waktu setelah asar. Jadi biasanya ada jamaah pengajian saya yang kemudian mengganti waktu pengajiannya hari Jumat gitu. Jadi hari Jumat itu dioper ke hari yang lain Ustaz gitu. Terus ngapain Ibu? Biasanya habis sholat asar itu kami bersepakat bahwa habis sholat asar sudah mau fokus zikir pada Allah dan berdoa sampai menjelang maghrib di hari Jumat, karena memang momentumnya sedikit mana yang paling pas itu sampai seperti itu luar biasa sebenarnya ya. Nah, berikutnya adalah waktu yang ketiga yang mustajabah, itu adalah ya doa antara azan dan iqamah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-da'watu la turaddu bainal azan wal iqamah fad'u. Doa yang tidak akan tertolak ketika dipanjatkan antara azan dan iqamat, maka berdoalah. Jadi saya sering memberikan gambaran itu di waktu-waktu seperti ada qabliyah, salat qabliyah yang muakkad itu harus diutamakan untuk kemudian tidak keburu-buru iqamah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan gambaran saat adzan dikumandangkan, kondisi orang itu berbeda-beda. Ada yang sedang makan, ada yang sedang di jalan nyupir gitu kan, ada yang kemudian mungkin masih buang air, masih ada banyak hajat. Makanya harus ada jarak antara adzan dan iqamah itu pada saat ada salat-salat muakkad ya, qabliyah muakkad itu. Kecuali tidak ada itu, kemudian perlu segera. Tetapi kalau kemudian ada, maka itu sangat diutamakan, seperti salat subuh lalu kemudian duhur, itu yang paling pokok kita perhatikan. Kenapa salat subuh itu? Karena salat subuh itu sudah kita pahami bersama bahwa salat 2 rakaat itu sebelum subuh itu adalah jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi berikan kesempatan orang-orang yang baru bangun, kasihan. Yang sudah siap, berzikirlah yang banyak pada waktu itu. Makanya harus diperpanjang itu waktunya itu ya. Jangan kemudian ada yang bangga baru adzan subuh sudah mau qomat 3 menit itu kan. Kasihan sekali itu. Ada di beberapa masjid saya temui baru adzan sudah mau qomat itu, kalau di itu padahal ada sholat qobliyah subuhnya itu. Ini kan kesempatan, dan kesempatan itu adalah berdoa yang kemudian Allah tidak akan tolak semua permohonan hambanya itu. Dan saya sudah pernah menyampaikan apa saja yang diminta kepada Allah pada waktu antara adzan dan iqamah itu adalah minta al-afiyah. Ketika ditanya, ya Rasulullah kita minta apa antara adzan dan iqamah, itu adalah sallallahu al-afiyah. Nah, salah satu doa yang sudah pernah saya sampaikan itu adalah berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wastur aurati wa amin rawati, dan selanjutnya itu kita baca, kita mohonkan, karena afiat itu penting ya, dan doa itu penting. Setelah selesai berdoa itu
dua pilihan lagi antara doa antara adzan dan iqamah itu adalah membaca tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim dan membaca istighfar. Jadi ada sisa waktu. Yang sudah sholat silakan kemudian berzikir itu, maknai dengan hati, karena ini memang amalan-amalan hati ini juga pengaruh besar dalam kehidupan nilai pahala kita masing-masing. Makanya tadi kita sholat maghrib itu sama-sama sholat maghrib 3 rakaat, imam yang sama, tapi pahalanya berbeda-beda tergantung pada apanya, amalan hatinya. Apa amalan hatinya? Khusyuknya. Jadi ada yang diterima 1/10 saja, ada yang diterima 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7 saja, bahkan yang paling banyak cuma setengah saja. Nah, gimana sholatnya sama, waktunya sama, imamnya sama, kok bisa beda-beda? Amalan hati, kehusuan. Kalau pernah saya sampaikan hadis Nabi itu, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu menyatakan ila khairim minni, apa urusan yang lebih penting dari aku? Masalah apa yang membuat kamu jatuh sehingga kemudian lupa mikirkan yang lain pada saat sholat itu? Nah, yang membedakan itu nilai pahalanya yang 1/10, 1/9 itu adalah kehusuan. Maka ketika kemudian antara adzan dan iqamah itu kita berdoa memohon kepada Allah dengan kesungguhan apa yang menjadi hayat kita, ada sisa waktu, lalu kemudian kita bertasbih subhanallah subhanallah astagfirullah atubu ilaih astagfirullah atubu ilaih. Kita perhitungkan itu. Malah gambarannya itu kalau sahabat-sahabat datang mau sholat itu seperti tidak kenal, sudah tidak kenal, karena ingin khusyuk langsung pada Allah ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah doa ketika sholat mau didirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'atani la turaddu ala da'in da'watu hina tuqamus shalah wa fis saffi fi sabilillah. Jadi ada dua doa yang kemudian tidak akan ditolak pada saat kita mau mendirikan sholat, lalu kemudian pada saat kita mau berperang, berjihad di jalan Allah. Jadi banyak sudah dicontohkan sahabat-sahabat kalau mau berjihad itu berdoa. Sudah dua doa yang sudah kita kenal bersama. Ada dua sahabat yang memohon kepada Allah, ya Allah pertemukan aku dengan musuh yang begitu sangat kuat sehingga nanti akan jadi saksi di hadapan. Ada yang sampai, ya Allah pertemukan, nanti kemudian tertebas hidungku, tidak apa-apa, telingaku juga tertebas sebagai sebuah saksi, dan itu dikabulkan Allah. Jadi nanti ketika kemudian arapa bek nailong ngama anu, arapa bek nama kuping, Allah jadi saksi. Itu luar biasa. Itu doa pada saat menjelang jihad. Pada saat sholat juga begitu ya, doa, silakan berdoa ya. Jadi kita memohon kepada Allah pada saat sudah mengatur shop itu, memohon apa yang menjadi hajat kita boleh itu. Ya, doa-doa yang ringan tetapi penting untuk kita haturkan, kita sampaikan kepada Allah, tidak apa-apa, karena itu adalah waktu yang luar biasa. Kemudian berikutnya adalah pada waktu sujud. Nah, ini sudah kita pahami bersama. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Jadi kondisi paling dekat seorang hamba dengan Allah itu adalah pada saat sujud ya. Dan ternyata secara medis pun sujud yang lama itu punya pengaruh yang bagus terhadap kesehatan, karena otak kita akan disuplai dengan oksigen, darah, dan posisi sujud inilah satu-satunya posisi yang kemudian mempermudah lancarnya darah masuk ke otak kita. Makanya kenapa kemudian salah satu hikmahnya berkaitan dengan seputar sholat duhur itu, sholat yang paling banyak sholat qabliyahnya dan ba'diyahnya itu sholat apa? Zuhur. Kenapa duhur? Karena duhur itu sudah otak petengan lah, mulai dari jam 7 kerja, terus mungkin ada masalah petengan tuh, jam 12 itu jangan ditunda, itu sudah susah itu. Jadi kita bahaya itu, bisa stroke. Makanya ada waktu yang Allah mengatur di awal waktunya itu, lalu kemudian memperbanyak salat qabliyahnya 4 rakaat. Bayangkan kalau itu dilakukan tahiyatul masjid 2 rakaat, qabliyahnya 4 rakaat, sudah 6 itu. Salat duhurnya 4, nanti ditambah 2, banyak sekali. Karena pada waktu itu kita butuh oksigen, otak kita sudah panas tuh, panas. Tapi yang terjadi justru
baru adzan duhur sudah qomat. Sudah sujudnya sebentar gitu kan, harusnya diperlama itu. Jadi ada hikmahnya. Kemudian itu saat itu kamu sudah mumet pikirannya. Jadi jam 1 siang itu, jam 12, antara jam 12 jam 1 itu sudah butuh oksigen karena sudah habis. Disitulah rahasianya kenapa kemudian salat qabliyah itu banyak. Salah satu hikmahnya supaya apa? Sujud kita lama, karena posisi sujud itu dimana kemudian otak kita butuh oksigen, butuh aliran darah, maka satu-satunya posisi yang kemudian memudahkan terpompanya darah dan oksigen ke otak itu adalah sujud itu. Maka diantaranya posisi sujud pun digunakan untuk berdoa kepada Allah, karena itu adalah waktu yang dimana kemudian seorang hamba begitu sangat dekat dengan Allah, dekat sekali ya. Karena sudah kehormatan dirinya dijatuhkan di bawah itu. Gak ada orang sehebat-hebatnya mau menjatuhkan diri kepalanya di orang, itu tidak ada. Itu adalah bentuk ubudiyah yang luar biasa ya. Kalau bapak dalam bahasa kita ketemu orang, gimana tidak apa-apa, dipukul pinggangnya, punggungnya tidak apa-apa. Tapi kalau dijundu kepalanya, wah itu macam-macam. Jadi memang kehormatan gitu kan. Jadi berdoalah kepada Allah, karena itu adalah waktu yang begitu sangat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Perbanyak doa. Ini sering ditanyakan, lalu doa-doanya apa yang kita baca? Nah, kalau saya pribadi, di antara sekian banyak hadis-hadis Nabi, kita baca aja sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Boleh subhana rabbiyal a'la, ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Boleh, silakan baca itu, perbanyak baca itu. Nah, bagaimana dengan doa-doa yang lain yang dibaca? Itu boleh ya. Kalau saya pribadi pakai di waktu salat sendiri. Jadi waktu salat sendiri tidak jamaah, itu bukan salat wajib, saya biasanya mengulang-ulang meminta kepada Allah. Salah satu diantaranya adalah doa yang menurut riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu membaca Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku nanti di akhirat dengan hisab yang ringan, mudahkan hisabku ya Allah. Jadi ketika baca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallah rabbana wa bihamdika allahumma firli, selesai, boleh 3 kali. Sudah baca, setelah itu membaca Allahumma hasibni hisaban yasira, pakai hati, ya Allah hisab nanti ya Allah dengan hisab yang ringan, berulang-ulang. Atau punya keinginan pada waktu sujud, silakan baca ya, apapun yang kita baca silakan. Saya pribadi itu dipakai ketika di luar salat wajib ya. Bolehkah pada waktu salat wajib membaca doa yang banyak yang lain? Silakan saja, tidak ada larangan. Tetapi saya lebih hati-hati, buat saya pribadi itu dilakukan di luar ya, di luar salat wajib maksudnya. Kemudian yang keenam, waktu yang mustajabah itu adalah doa setelah salat. Jadi setelah kita melakukan salat itu adalah doa yang waktu yang mustajabah. Jadi habis salat itu kita istighfar, lalu kemudian kita puji-puji Allah, kita sanjung-sanjung Allah, dan di akhir baru kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang waktu yang paling bagus itu juga adalah waktu setelah kita melaksanakan salat. Nah, di antaranya ada yang memberikan tafsiran fa idza faraqta fansab. Jadi kalau kamu sudah melakukan kewajiban, lakukan kewajiban yang lain. Artinya tidak ada waktu berhenti leha-leha ya, tidak ada waktu leha-leha berhenti itu. Walaupun kita dalam posisi santai, tapi sesungguhnya kita tidak berhenti berzikir pada Allah itu. Maka habis melaksanakan salat, zikir lagi, habis itu doa lagi, habis itu kamu pun pulang, zikir lagi. Jadi tidak ada waktu yang kemudian santai-santai itu. Fa idza faraqta fansab, jika kamu telah selesai melakukan satu amal, lakukan yang lain. Makanya ada juga menerjemahkan salat wajib, salat sunat lagi, setelah itu kemudian aktivitas apapun. Jadi tidak ada kemudian waktu bersantai-santai, karena waktu kita begitu sangat singkat di dunia ini, maka jangan sampai kemudian tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah waktu seorang muslim berdoa tanpa sepengetahuan saudaranya. Ini sudah pernah saya sampaikan, doa yang paling mustajabah itu adalah mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan. Kenapa? Karena rahasianya kenapa kita didoakan orang lain itu kemudian paling bagus
adalah karena diamini malaikat. Itu yang pertama. Dalam hadis disebutkan saat kemudian ada seseorang mendoakan seseorang tanpa sepengetahuan dia, malaikat mengamini. Coba bayangkan yang mengamini malaikat, lalu kemudian malaikat mengatakan seperti doamu juga akan terjadi kebaikan kepada kamu. Lalu yang kedua, menunjukkan keikhlasan berdoa. Jadi kalau sampai mendoakan saudaranya itu luar biasa itu. Inilah hal yang bagus. Maka jangankan kita, ada riwayat yang luar biasa saat kemudian Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Umar bin Khattab, nanti kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni itu, mintalah kamu doakan diampuni dosanya. Coba sekelas Umar bin Khattab dipesankan oleh Rasulullah, nanti kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, kamu minta doakan diampuni nih dosamu itu. Sekelas Umar bin Khattab dipesani begitu kan, itu kan luar biasa. Jadi di dalam kitab fiqh doa itu boleh kita meminta doa kepada orang yang soleh, boleh kita minta doa kepada orang yang lebih alim, lebih bersih, lebih bagus ibadahnya dari kita, boleh ya, karena Rasulullah berpesan kepada kepada Umar bin Khattab. Nah, Uwais Al-Qarni ini kan sahabat yang tidak ketemu Nabi, tapi kemudian Rasulullah memberikan gambaran ciri-cirinya orangnya begini-begini. Nah, pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab, lalu kemudian ingat dengan pesannya Rasulullah SAW ini, bahwa nanti akan ada rombongan yang kemudian di situ ada Uwais Al-Qarni dari Yaman. Ya, ketika ditanya ciri-cirinya, siapa kamu? Namanya Uwais. Dari mana? Dari Yaman. Ini ciri-cirinya. Kamu pernah sakit kusta dan ada bekasnya. Lalu kemudian dipeluk oleh Umar. Aku minta doamu. Gak terbalik ini. Katanya Uwais, engkau masa sekelas engkau? Sudahlah, pokoknya itu doakan aku. Karena dipaksa oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian Uwais Al-Qarni mendoakan. Apa hebatnya Uwais Al-Qarni itu? Apa hebatnya? Uwais Al-Qarni itu dikenal sebagai seorang laki-laki yang berbakti kepada ibunya luar biasa. Sampai hidupnya apapun itu kemudian berbakti kepada ibunya. Sampai ada yang memberikan gambaran Uwais Al-Qarni itu adalah seorang laki-laki yang menggendong ibunya sampai ingin ke Mekah itu. Jadi kalau Rasulullah pernah bersabda, kamu tidak akan pernah bisa membalas jasa ibumu. Bahkan ketika ada seorang bertanya, sampai kemudian aku gendong dia ya Rasulullah ke Makkah, belum bisa. Ini gambaran saja bagaimana itu, belum bisa. Bapak jangankan menggendong ibu sampai Mekah ya, sampai Sarongki sudah kelenger itu. Apalagi ibunya gede itu. Jadi itu gambarannya memang tidak bisa gitu loh. Nah, Uwais Al-Qarni itu dikenal sebagai orang yang luar biasa. Dia itu orang yang zuhud, punya kesempatan yang luar biasa, tapi dia zuhud, tidak mau macam-macam. Dia diberikan tawaran oleh Umar bin Khattab, setelah ini mau kemana? Mau ke Irak gitu. Sudah, akan aku tulis kepada gubernurku di Irak nanti, pesankan kamu akan, oh jangan katanya Uwais Al-Qarni, jangan repot-repot, tetap dalam kehidupan yang sederhana itu luar biasa. Kalau kita kira-kira ketemu Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak minta yang macam-macam gitu kan. Kalau ini jangan. Itu hebatnya. Jadi memang tidak bisa diturun. Nah, inilah kemudian sampai Rasulullah berpesan begitu. Dan ada yang menarik dari apa yang dilakukan Umar bin Khattab buat kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Umar bin Khattab itu suka juga kalau ketemu anak-anak, sini doakan aku. Loh, gimana aku kok mau mendoakan kok? Sudah doakan aja. Dituntun sama Umar, ampunilah dosa-dosa Umar, itu dituntun. Kok saya yang disuruh? Katanya anak-anak itu, karena kamu belum punya dosa. Jadi menghargai anak-anak kecil. Nah, mulai besok bapak-bapak, ibu-ibu boleh ya praktek itu ya. Cari anak-anak yang baik, sini nak, doakan bapak ya. Ini tak kasih permen. Boleh minta doakan sama orang yang lebih bersih, orang yang lebih baik ya. Tetapi itu tentu praktek-praktek seperti ini juga harus hati-hati, jangan berlebihan. Tetapi terpenting adalah boleh kita kemudian minta doakan pada orang yang menurut kita lebih soleh, lebih alim, lebih bersih, orangnya lebih zuhud gitu ya. Artinya dia dalam kehidupan ya memang tidak macam-macam, doakan saja. Walaupun dia kemudian tidak minta apa-apa, itu ikhlas.
orang-orang miskin, orang-orang yang memang punya hati yang tulus, dia kemudian bukan seorang pejabat, tidak terkenal orang, minta doakan begitu. Ya. Walaupun ini catatan juga, tidak boleh kita memberi sesuatu lalu kemudian menggunakan jasa dia, karena kita sudah ngasih-ngasih. Nikah Pak Ebri Asarong, tapi pojaki kau lah Pak, nikah doa tidak boleh ya. Jadi tidak boleh dicampur-campur. Kalau sudah ngasih-ngasih ya udah ngasih-ngasih. Perkara dia mau mendoakan berterima kasih sudah, tapi tidak boleh ada jasa. Sekarang ini banyak orang yang kemudian amalnya menjadi hilang. Hati-hati. Kenapa? Ketika misalnya mohon maaf mau ngasih sarung, mau ngasih baju, Cina Ebri saya Pak Mamat Tua Soroka Bengko ya. Soro presek ke Pak Mamat, mari Ebri sarung masa itu tidak boleh. Berapa banyak orang yang begitu. Jangan memanfaatkan jasa. Jadi niat ngasih baju, sarung, ya wes kasih. Adapun kemudian dia disuruh bersih-bersih, kasih lagi lain itu. Upah 50.000 lagi itu. Jangan dicampur dengan yang ini. Habis itu. Ini kesalahan yang sederhana ya. Kalau saya nyampaikan tentang koreksian seperti ini sama dengan haji mabrur, umrah mabrur. Umrah mabrurah itu, yang makbul itu gimana? Katanya kan disebutkan bahwa mabrur itu asal katanya dari abarro. Abarro itu adalah memenuhi janji-janji. Jadi saat orang kemudian sudah mau berikhram itu, dia berjanji kepada Allah akan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah nanti, akan menanggalkan pakaian kesombongan apapun kebesarannya. Saat dia tawaf lalu kemudian dia berjanji kepada Allah akan melakukan tunduk patuh ikut pada aturan Allah nanti sesudah dari Mekah itu. Saat sa'i juga berlari-lari kecil itu, saya berniat nanti kalau bekerja berusaha saya dengan hati yang tulus dari sofa, bersih hati, sampai kemudian berhasil cita-cita. Saya berjanji ya Allah nanti akan memusuhi setan dengan jumrah itu. Semua itu janji kepada Allah. Jadi nanti baru jadi mabrur ketika janji-janji ketika sudah di Mekah diperagakan, itu semuanya dilakukan setelah dari Mekah, bukan ada kaitannya dengan sah tidaknya haji. Kok enak orang akan menjadi balasan dari Allah haji mabrur itu surga, kok enak hanya dilaksanakan pada waktu di sana. Justru mabrur tidaknya itu janji-janji abarro itu sehingga menjadi mabrur, janji-janji kepada Allah saat di Makkah itu yang kemudian dia lakukan dan termasuk dia kemudian peragakan akan menjadi surga bagi dia balasannya ketika kemudian dipenuhi janjinya setelah dari Makkatul Mukarramah. Betapa banyak luar biasanya perubahan kalau banyak orang melaksanakan umroh ketika mereka semuanya ada pencerahan perubahan karena janji mereka ketika sudah di Makkah itu kemudian dipraktekkan sesudah mereka dari manasik haji dan umrah yang sudah dilaksanakan itu. Akan ada perubahan. Tapi kenapa kemudian tidak berubah? Itulah yang kemudian harusnya dikaji ulang supaya ada sebuah perubahan. Jadi tidak ada kontradiktif. Sudah haji tapi begini, sudah haji tapi kok begini. Tidak ada. Karena mereka semuanya melaksanakan janji-janji kepada Allah untuk menjadi mabrur itu. Kalau itu dilakukan sungguh luar biasa sebenarnya, dengan semangat orang untuk melaksanakan umroh karena hajinya antri itu hajinya antri sampai 34 tahun 30 itu luar biasa. Sekarang umroh luar biasa, harusnya ada perubahan luar biasa. Semua orang-orang yang sudah melaksanakan manasik haji itu, melaksanakan peragakan apa yang kemudian ada di Mekah itu, lalu dibawa untuk menjadi makbul, menjadi mabrur itu karena janji mereka kepada Allah di sana dilaksanakan setelah selesai melaksanakan haji atau umrah. Luar biasa. Nah, sama dengan ini jamaah yang dirahmati Allah, bahwa ada orang yang kemudian minta doakan kepada saudaranya itu, ya, didoakan oleh saudaranya, itu adalah perbuatan karena dia ikhlas, ya. Makanya kenapa ketika kita sukses tidak boleh kemudian bangga pada diri saya, engkau ya, minta engkau siapa. Jangan-jangan kita menjadi orang sukses itu karena doa-doa orang yang tanpa sepengetahuan kita mereka mendoakan kita. Maka teruslah berbuat baik kepada siapapun.
Mungkin yang mendoakan kita orang tua kita, mungkin yang mendoakan kita guru-guru kita, mungkin yang mendoakan kita tetangga kita yang kita sedang jahati misalnya, mungkin yang mendoakan kita adalah jamaah-jamaah kita, mungkin yang mendoakan kita adalah orang-orang yang pernah dengar dengan kita lalu kita mendoakan, lalu dia mendoakan kita sampai kita menjadi orang sukses karena doa-doa mereka. Jangan kemudian bangga, ini adalah makanya kepada setiap orang ketemu orang pun terima kasih, baik, terima kasih. Jangan kemudian malah merendahkan. Mungkin dia kemudian mendoakan. Kenapa kemudian menjadi makbul? Karena dia ikhlas dan diamini oleh malaikat, berdoa tanpa sepengetahuan orangnya itu. Dan itu luar biasa. Nah, itu bagian dari kepedulian spiritual kita, empati kita secara teologis kepada saudara kita yang kemudian tanpa sepengetahuan dia kita doakan. Jadilah kita menjadi orang yang berbuat baik. Maka jangan pernah menjadi orang yang sombong dengan kesuksesan yang kita peroleh. Tetapi di sisi lain, kalau kita melihat orang yang kita doakan sukses, maka seperti yang diamini malaikat, kamu juga akan mengalami itu. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti di akhirat akan diberikan balasan oleh Allah karena kita sudah mendoakan. Makanya ketika kita mendoakan orang, cek pas laju pas teti orang lah sudah datang engkau na cong bak na engkau saya doaki mun tak engkau tak bisa baru pengakuan ya tak pengakuan, tidak usah begitu. Allah akan sudah membalas karena di dalam riwayat itu disebutkan malaikat juga akan mengamini apa yang kamu minta dia sukses, kamu juga akan sukses walaupun mungkin suksesnya tidak sama dengan yang kita doakan. Nanti di akhirat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya adalah doa orang yang dizalimi cepat dikabulkan. Ittaqi da'watul mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Jadi hati-hati ya. Orang yang dizalimi itu tidak ada hijab gitu. Sama dengan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemudian hati-hati kalau dia berdoa karena pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika difitnah itu doanya menterlanceng umur dan dia dapat bala terus. Hanya doanya itu terkabul. Ada orang yang kemudian tidak mati-mati itu, tapi terus kena musibah terus, tapi tidak mati-mati. Ini saya kena bala dari doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Hati-hati, orang yang kemudian kita zalimi berdoa itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Maka jangan pernah menzalimi orang lain. Kalaupun kemudian ada, minta maaf segera. Kecuali kita memang tidak salah, kita minta maaf terus, kita berbuat baik, itu Allah yang kemudian menjadi maha hakim yang adil terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang terakhir, doanya orang yang sedang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-saimu hatta yuftir wa da'watul mazlum yarfa'ullahu dunal ghamam yaumal qiyamah wa tuftahu la abwabus sama. Jadi ada 3 doa dan salah satu di antara golongan yang kemudian doanya itu dikabulkan adalah imam yang adil, orang yang puasa, dan doanya orang yang dizalimi. Jadi pada saat berpuasa silakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah waktu yang sangat luar biasa untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal yang perlu diingat hadirin yang dirahmati Allah, saat berdoa kita harus sungguh-sungguh, harus serius. Sampai kemudian disebutkan di dalam hadis Rasulullah mengingatkan, idza da'a ahadukum falayaqul Allahumma firli in syi'ta walakin ya'zimal mas'alata wal ya'idmu rabbah fa innallaha la yata'adamuhu syai'un a'tahu. Jika salah seorang dari kalian berdoa, maka janganlah sekali-kali berkata, ya Allah ampunilah dosaku bila engkau hendaki ya Allah. Akan tetapi hendaklah serius dalam meminta dan besarkanlah pengharapannya, karena Allah tidaklah dimintai dengan serius dan sungguh-sungguh, melainkan dia pasti akan memberinya. Jadi Allah pasti akan memberi, tapi serius. Jangan kemudian ya Allah minta mobil ya Allah, ya kalau Allah engkau kabulkan ya silahkan ya Allah, kalau enggak ya enggak apa-apa ya Allah. Itu tidak serius. Jadi berdoalah serius ya, serius. Ya Allah saya khusyuk ya Allah, saya berdoa ya Allah. Jadi harapannya harus tinggi.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis itu disebutkan Allah malu untuk tidak memberi permintaan seorang hamba ketika dia sudah mengangkat tangannya, dia penuh dengan keikhlasan, dia memulai pujian-pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Allah akan malu untuk tidak memberi hambanya saat kemudian tangannya sudah ditengadahkan kepada Allah, lalu kemudian dia tidak bawa apa-apa, pasti Allah akan memberi dengan bentuk yang kemudian diberikan dalam hadis itu dengan 3 macam keadaan. Jadi sekali lagi, mintalah kepada Allah yang tinggi, jangan kemudian yang tidak tinggi, khusus untuk akhirat. Maka seperti doanya yang diajarkan Ibnu Mas'ud kemarin, meminta apa? Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Minta kepada Allah bisa bersama dengan Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi. Apa ndak hebat itu? Minta bersama dengan Nabi Muhammad, padahal nanti antara level surga satu dengan yang lainnya itu 2 derajat itu sama dengan perbedaan langit dan bumi. Bagaimana kita bisa meminta bersama dengan baginda di surga yang paling tinggi? Berani itu. Mintalah yang tinggi kepada Allah untuk hal-hal akhirat itu. Tetapi juga begitu sebaliknya, betul-betul sungguh-sungguh berdoa agar dihindarkan dari siksa neraka, azab neraka itu betul-betul minta kepada Allah. Jangan kemudian ikut viralnya orang-orang, Tina umat Muhammad masuk surga ya paling ekopes sekone ya, cuma sekone. Jangan seperti itu. Sungguh-sungguhlah berdoa pada Allah untuk hal akhirat, untuk kemudian kita dapat surga yang paling tinggi, lalu kemudian berdoa sungguh-sungguh agar kemudian terhindar dari siksa api neraka. Nah, itu yang bisa disampaikan. Jadikan waktu-waktu yang paling bagus untuk berdoa kepada Allah, karena Allah sendiri yang sudah kemudian menyampaikan itu. Silakan, yang mau berdoa akan aku kabulkan, yang mau minta akan aku beri, yang mau khusus bertobat membaca istighfar akan aku ampuni dosanya pada saat di sepertiga malam hari Jumat dan waktu-waktu yang kemudian saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa-doa kita menjadi doa-doa yang diijabah oleh Allah dengan segala bentuk yang terbaik buat kita diberikan oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.